Solo, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo memanfaatkan waktunya bersama keluarga dengan menonton film layar lebar di bioskop di Solo Square. Tidak hanya itu, menonton bersama keluarga, Jokowi juga menyempatkan diri ke outlet pakaian untuk berbelanja kemeja. Presiden Joko Widodo memilih kemeja lengan panjang berwarna biru dengan 2 garis putih di lengan sebelah kanan. Setelah memilih ukuran yang sesuai, Presiden Joko Widodo bergerak menuju ruang pas yang disediakan outlet untuk mengganti batik yang ia kenakan dengan kemeja yang baru saja dia beli. Selain kemeja yang dikenakannya, Presiden juga membeli 2 kemeja lengan panjang yang masing-masing berwarna putih dan hitam. Usai berbelanja, Presiden menuju bioskop untuk menonton film komedi berjudul Security Ugal-Ugalan. Saat menonton film, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan putri mereka Kahiyang Ayu. Inilah Headline News pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, di sela-sela kunjungan kerja di kota Yogyakarta dan Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mengunjungi pusat perbelanjaan di kota Solo untuk berbelanja dan menonton bioskop. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke pusat perbelanjaan di Jalan Slamet Riyadi Solo Sabtu malam ini disambut meriah oleh pengunjung pusat perbelanjaan yang ada di sana. Selain menyapa warga kota Solo, Jokowi pun menyempatkan diri untuk berkeliling ke sejumlah gerai dan membeli beberapa potong pakaian. Bahkan Jokowi pun langsung mengenakan pakaian yang baru dibelinya itu. Usai membeli pakaian, Jokowi melanjutkan aktivitasnya dengan menonton film bioskop yang ada di lantai atas pusat perbelanjaan bersama Ibu Iriana Joko Widodo dan putrinya Kahiyang Ayu. Kedatangan Jokowi di kota Solo ini merupakan kegiatan di sela agenda kerja Presiden di sejumlah kota di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Salah satunya untuk melihat proses pembangunan Bandara Kulon Progo, Jawa Tengah. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar hadir dalam debat kedua Pilgub DKI Jakarta. Dalam kedatangannya kali ini, Antasari menyatakan dukungannya kepada paslon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Di Jakarta ini, Antasari Azhar mengatakan ia pernah tinggal di Jakarta selama 10 tahun. Antasari menilai Jakarta perlu dipimpin oleh orang yang dapat berpikir cerdas dan gesit. Antasari menilai kriteria itu ada pada Ahok dan Jarod. Sehingga Antasari menyebut saat ini yang pantas memimpin Jakarta adalah Ahok dan Jarod. Ya baik, terima kasih. Saya pengamat sementara ini. Setelah saya perhatikan bahwa untuk Jakarta, saya mantan penduduk Jakarta. Saya lama di Jakarta, ya. Hampir 10 tahun dari Jakarta. Jadi Jakarta ini perlu tangan yang cerdas, pikir yang cerdas, tangan yang gesit. Itu ada di nomor 2. Jadi dukung nomor 2 gitu ya, Pak? Ya. Resmi dukung nomor 2. Saya dukung yang betul-betul pantas untuk jadi gubernur. Nomor 2 gitu, Pak. Nomor 2 ya, Pak. Ya, malam ini saya lihat nomor 2. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Mas Yoga. Mas Yoga, kalau kita bicara mengenai reformasi birokrasi, ada juga isu intervensi politik ya, itu mungkin paling banyak dibicarakan. Tapi kemudian tadi juga dalam debat kita sudah saksikan ada begitu banyak strategi kemudian mereka untuk mereformasi, seperti kemudian menaikkan tunjangan, lalu kemudian ada tunjangan pegawai juga yang tinggi. Nah, menurut Anda apakah sudah ada pembagian yang jelas di antara tiap pasangan calon ini, bagaimana kemudian mereka betul-betul bisa mereformasi birokrasi? Ya, secara umum sebenarnya kalau lihat kita posisinya aja ya, paslon 1 ini kan sebenarnya lebih banyak harusnya Bu Selvi ya. Bu Selvi ini yang berperan dengan pengalaman puluhan tahun di 38 tahun ya. Itu harusnya bisa lebih banyak berperan. Dia tahu persis, saya rasa, kelemahan dan kelebihannya dari yang terjadi di DKI. Nah, itu harusnya jadi senjata utama untuk meningkatkan yang membedakan, maksud saya. Tadi kan ada pertanyaan, apa sih bedanya dari zaman dulu sampai dengan sekarang, udah berapa gubernur? Nah, sebenarnya ini poin bagus sebenarnya kalau paslon 1 tadi menceritakan ini loh dulu pengalamannya seperti ini. Nah, kami yang baru tuh apa? Nah, ini akan memberikan reformasi birokrasi seperti apa yang akan dibawa, gitu kan? Tapi itu bisa dilihat tadi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tentu dari petahana atau incumbent kita banyak lihat apa yang sudah dilakukan, gitu kan? Nah, ini juga menurut Bang Yos tadi katakan ini poin penting karena masyarakat sudah merasakan langsung, gitu kan? Nah,
itu juga harusnya jadi catatan lagi bagi paslon ketiga semuanya. Paslon ketiga dengan pengalaman birokrasi di pemerintahan juga bisa mengimbangi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh incumbent dan apa yang akan kami lakukan dengan cara beda gitu kan. Reformasi birokrasi ala kami ini seperti apa. Nah, dari ketiga inilah yang kemudian kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, secara umum memang masih masih seimbang ya dari tiga paslon. Jadi tidak ada yang kemudian mendekati satu hal yang konkret dari apa yang mereka sampaikan berdasarkan pernyataan mereka tentang bagaimana mereformasi birokrasi saat ini, begitu ya? Betul. Tadi contoh yang menarik tadi ada pertanyaan kepada paslon kedua ya. Bagaimana dalam waktu hanya 3 tahun begitu banyak pergantian pimpinan di SKPD terkait gitu. Padahal kalau di zamannya Bang Yos saya ingat rata-rata bahkan selama 5 tahun Bang Yos menjabat kepala dinas nggak ganti-ganti. Banyak yang nggak setiap saat ganti gitu. Sementara kalau ini jangankan 1 tahun, bahkan 3-6 bulan saja diganti gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau paslon 1 dan paslon 3 bisa memberikan tips gitu kan, bagaimana sih supaya kan bisa belajar dari gubernur terdahulu. Ini Bu Silvi kan sebenarnya juga punya pengalaman bagaimana tidak mengganti dengan cepat gitu kan. Kelemahan-kelemahan itu yang harusnya bisa disempurnakan gitu. Karena yang kita bicara soal tadi yang katakan paslon 3 bahwa bagaimana memanusiakan warganya gitu kan. Juga bagaimana memperlakukan para pejabat, umpamanya tidak memarahi pejabat di depan umum, di depan media. Ini juga bisa belajar dari pendahulu sebenarnya. Teknik seperti ini sebenarnya yang bisa ditawarkan. Nah, Mas Yoga, kalau menaikkan tunjangan untuk membuat profesionalisme dari para birokrat ini, apakah itu nyambung dengan dinaikkan tunjangan mereka akan menjadi lebih profesional? Otomatis seperti itu. Harusnya iya. Dari pastinya bisa cerita banyak juga ini apa terkait ini. Gaji pegawai negeri kita tahu bersama. Ya. Sehingga kita tempuh apa yang dinamakan dengan tunjangan kerja daerah. Dan itu sangat membantu. Nah, memang masalah kesejahteraan dengan prestasi kerja itu ada ada pengaruhnya ya. Karena memang kalau kesejahteraan kurang, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik ya. Nah, oleh karena itu juga ini harus dipahami oleh pemimpin, oleh kepala daerah ya. Nah, sekarang ini ada masalah yang saya lihat yang cukup maju yang ditempuh oleh pemerintah sekarang ini dalam rangka talent scouting tadi ya. Ada ada tool talent management, ada juga computer assessment. Nah, ini lebih tepat atau lebih cenderung lebih tepat memilih bakat-bakat seseorang untuk penempatan di berbagai institusi itu ya. Akan tapi pengalaman kami bahwa kadang-kadang kita harus menggunakan juga orang yang kita tidak senangi, tapi untuk kepentingan yang lebih besar dia harus kita gunakan. Nah, jadi soal pergantian itu biasa ya. Tapi pergantian terlalu cepat karena ketidakpercayaan atau ada kecurigaan dari pemimpin kepada bawahannya, itu sebenarnya perlu dihindari. Ya. Tapi kalau ada kepentingan yang lebih besar, maksudnya seperti apa pastinya? Artinya dari segi pengetahuan dia memang, dan wawasan dia memang jauh lebih dia punya kompetensi, dia punya semangat kerja dan sebagainya. Mungkin saja dia ada mengucapkan kata-kata yang mungkin menyinggung pemimpinnya. Ya sebenarnya pemimpin itu maksud menyadari bahwa ini manusiawi ya. Mungkin tidak sengaja ya. Tetapi kompetensinya dan tenaganya yang kita butuhkan di organisasi itu harus kita pakai. Baik, ke Bang Yos, ada 2 poin berarti Bang Yos. Yang pertama adalah perbedaan bagaimana sebenarnya birokrat yang dulu dengan yang sekarang. Karena kalau tadi yang disinggung Mas Yoga itu, kalau dulu satu kepala dinas pun bisa bertahan cukup lama, beda dengan yang sekarang. Dengan argumen bahwa kalau kerjanya tidak beres, saya langsung pecat, seperti itu. Nah, yang kedua adalah gaji dan prestasi kerja, apakah itu memang selalu menjadi parameter begitu Bang Yos? Ya, di dalam kepemimpinan organisasi kan selalu ada reward and punishment. Ya. Orang berprestasi diberi penghargaan gitu. Nah, pada saat zaman saya itu berbeda dengan zaman sekarang ini dari sisi keuangan. Ya, saya menjabatkan pada saat negara ini krisis ekonomi, krisis politik dan kuota hancur-hancuran seperti tahun 98, ingat nggak? Ya, duit tidak ada saya. Duit hanya 1,7 T. Itu tahun pertama saya menjabat. Rupiahnya harganya 15 sampai 16 ribu per US dollar.
Jadi duit tidak ada, harganya pun tidak ada. Sementara kota hancur-hancuran, rakyat lagi liar-liarnya. Jadi situasi antara gubernur satu dan lain berbeda-beda. Nah, saya bisa hanya memberikan reward kepada yang baik itu adalah pujian. Itu juga reward kan, karena duit tidak ada. Saya promosikan, lalu dia diberi tanda penghargaan gitu ya. Tapi kesejahteraan dalam bentuk uang saya merasa memang diperlukan, apalagi sekarang. Sekarang tuh 71 T. Dulu 1,7 tahun pertama kan amat jauh banget kan. Jadi itu tidak mustahil diberikan gitu. Tapi pada prinsipnya bahwa rekrutmen pegawai untuk satu jabatan itu kan ada berjakat di Pemda itu. Jadi panitia saya hanya menekankan saja kriteria ini yang kalian pakai ya. Kompetensi dia, pengalaman dia, sekolah dia, dan and so on ya. Prestasi apa yang pernah dia capai, ini menjadi poin-poin kan. Sehingga misalnya memilih wali kota ada 5 calon, siapa yang paling unggul? Ini kan. Saya nggak mengintervensi tetap kriteria itu saya berikan. Dan pada saat saya suruh laporan, mengapa wali kota ini yang kalian pilih? Gitu. Lah dia jelaskan itu. Kalau semua masuk akal, saya anggap ya dia sudah memenuhi syarat. Dan sebelum dia menjabat, semua saya kumpulkan dari satu. Kalian dipandang kompeten dari panitia dan akan saya lihat kan. Pada saat dia menjalankan tugas itu memang sudah sesuai dengan harapan kita, mengapa harus kita ganti? Tetapi pada saat dia ada kekurangannya, kita wajib lah ya, semua orang pastiin. Itulah pemimpin kan. Dia ada kekurangannya, ya kita kasih tahu. Kurang ini. Tetapi sampailah pada kesimpulan kita dia kompeten, kita keliru meneliti. Tapi Bang Yos, maaf saya potong. Berbicara mengenai gaji yang kemudian equal dengan prestasi kerja seperti itu, Bang Yos memiliki latar belakang militer, yang mana adalah order is an order gitu. Nggak peduli berapa gaji kamu, tapi ini adalah perintah dari seorang atasan. Karena berbicara tentang gaji dan penghasilan, manusia kayaknya nggak pernah puas, kan? Jadi tahun pertama bisa patuh, tahun kedua saya pengen naik gaji lagi gitu. Gimana tanggapan Bang Yos? Kalau saya sih inginnya ya pemerataan gitu kan. Kalau yang tidak pas kesempatan mendapatkan jabatan dia amat jauh bedanya, ini juga akan menimbulkan stemming bill di dalam organisasi. Gitu kan. Karena di militer itu saya tekankan ya bahwa sukses itu adalah biasa. Gitu. Orientasi kita harus seperti itu. Sukses biasa. Yang luar biasa apa? Kalau kamu gagal baru luar biasa. Gitu. Jadi pada saat saya maupun anggota saya sukses, ya memang harus saya begitu. Kamu nggak usah mencari-cari penghargaan dan lain sebagainya. Gitu kan. Oke, baik. Kalau menurut Pak Sinyo sendiri, sebetulnya kalau kita memberikan gaji maupun tunjangan kepada para birokrat di Pemda begitu, itu sebetulnya parameternya seperti apa? Apakah kemudian lebih baik kita ditentukan berdasarkan prestasinya, atau seperti apa sebetulnya? Apakah semua rata supaya ini kemudian bisa membangkitkan betul-betul reformasi birokrasi yang betul-betul profesional? Tadi Bang Yos bilang kadang-kadang memang manusia itu butuh waktu, tidak mungkin kemudian langsung sekali gagal langsung selesai, gitu kan? Menurut Pak Sinyo gimana? Reformasi birokrasi juga ya sekarang ini menyediakan instrumen untuk mengukur yang disebut dengan anggaran kinerja. Ya, ada fungsi yang memang dibutuhkan ya fasilitas kerja, tetapi juga memerlukan dana yang cukup untuk mendukung penyelesaian daripada satu bidang tertentu ya. Nah, oleh karena itu perlu dihitung secara baik sehingga juga menyangkut bukan hanya fasilitas kerja, tetapi juga dukungan terhadap kesejahteraan daripada karyawan tersebut ya. Nah, itu anggaran kinerja namanya, yang juga menyangkut berapa besar tanggung jawabnya juga untuk melaksanakan itu. Tetapi kembali kepada apa yang didebatkan tadi ya, tidak semua faktor kita bisa anggap dengan waktu yang sangat pendek ini ya, dan kita tentu menghindari untuk masuk kepada visi misi dan sebagainya, dan perbandingannya tadi cukup jelas. Tapi ada satu hal tadi yang diangkat mengenai masalah pelayanan kepada masyarakat. Dua hal yang menonjol di DKI adalah transportasi dan air bersih. Ya. Nah, transportasi telah dijawab dengan satu sistem transportasi yang juga Bang Yos sudah laksanakan. Busway itu dari beliau dulu ya, yang sekarang dikembangkan dan ternyata tepat untuk DKI ya. Nah,
itu bisa dijawab, tadi sudah dijawab juga. Tetapi ada hal yang tadi yang penting, masalah air bersih. Jangan lupa undang-undang itu mewajibkan air baku itu tanggung jawab pemerintah. Ya, jadi bagaimanapun pemerintah daerah terutama dalam hal ini untuk berupaya menyediakan air baku untuk masyarakatnya. Yang kedua, sebenarnya pengurusan air bersih itu bukan hanya melulu air bersih, tapi sesudah mengatur air bersih, air kotor juga harus diatur. Limbahnya limbahnya seperti itu. Jadi ada daerah yang sekarang ini mengusahakan dinas air bersih dan air kotor. Ini menarik, karena memang kalau air kotor ini tidak diurus, juga ada pengaruhnya kepada air bersih itu sendiri. Nah, oleh karena itu tadi menarik. Nah, mudah-mudahan ini bisa diangkat lagi di waktu-waktu yang akan datang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul, jadi harus jelas langkah apa yang akan diambil oleh calon gubernur terpilih dan calon apalagi gubernur. Masalah tadi air bersih. Makin hari krisis kita ke depan tuh krisis air bersih. Dunia ini malah para ahli mengatakan tidak lama lagi akan menghadapi krisis air bersih, bukan hanya krisis BBM, tapi krisis air bersih itu diingatkan kepada kita, tidak lama lagi dunia akan menghadapi krisis air bersih yang seperti sangat parah. yang Bang Yos bilang, beda zaman, beda juga fokus dari gubernur dan wakil gubernur yang memimpin begitu ya. Mungkin kali ini lebih kepada itu ya, kan ya? Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas kemudian lebih dalam lagi mengenai pelayanan publik. Tadi kita sudah singgung sedikit ya, ada air dan kemudian transportasi. Dan juga tadi ada pengelolaan sampah.